balik lagi bersama aku Keisha dan partner saya Gwen di acara memilih produk office supplies dan household yang tepat. Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas apa lagi nih Kay? Kan kemarin udah bahas cool tape, sekarang apa? Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas tape-nya Alligator, di depan aku nih ada produk Alligator lainnya nih, yang kalau aku lihat sih masih termasuk kategori tape series ya. Ini sih namanya masking tape. Kalau aku lihat dari packagingnya, kegunaannya emang banyak banget sih, dan kalau aku lihat benefitnya juga banyak banget. Kamu mau tahu lebih detail nggak sih, Gwen? Mau dong. Nah, makanya sekarang ada Kevin lagi nih yang bakal jelasin lebih detail tentang produk masking tape Alligator. Boleh dong Kevin dijelasin lebih detail tentang produknya? Oke, jadi masking tape itu sebenarnya kalian lebih simpelnya sih mengenal ini dengan lakban kertas istilahnya. Karena memang sebenarnya materialnya itu terbuatnya dari ada bagian kertasnya juga. Nah, kertasnya itu kita sebutnya crepe paper. Nah, kalau crepe paper itu sendiri dia biasa dipakai tuh buat kayak ngehias ruangan, dekor, terus dia bentuknya biasa tuh warna-warni. Tahu kan, pernah lihat pasti kan? Nah, itu bahannya sama kayak si masking tape ini. Makanya masking tape-nya Alligator itu juga sebenarnya rada bertekstur kalau dilihat secara visualnya ini. Cuman kita bikin ini teksturnya tuh sedikit aja, jadi supaya dia tuh lebih mudah ditulis, dan juga kita bikinnya warnanya agak lebih cerah daripada masking tape pada umumnya. Karena kan memang yang tadi aku sebutkan itu kegunaannya untuk ditulis, supaya pada saat dia dituliskan pakai pensil sama bolpen atau bahkan spidol itu lebih kelihatan gitu tulisannya. Karena kan kita biasa menggunakan masking tape ini bisa buat nulisin berbagai macam informasi juga kan. Jadi kita bikin itu jadi lebih jernih dan lebih putih warnanya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kegunaan masking tape itu untuk apa aja sih? Nah, sebenarnya kegunaannya masking tape sendiri sih banyak banget. Ini kalau dilihat dari packagingnya juga ada beberapa yang udah kita deskripsikan di sini supaya pengguna tuh tahu kegunaannya tuh ini untuk apa. Jadi bisa mereka sesuaikan dengan kebutuhan mereka juga. Nah, yang pertama tuh coba deh, kalau lakban kertas tuh kalian biasa familiarnya pakai buat apa sih? Ngelukis sih. Ngelukis ya. Nah, rata-rata orang pasti taunya juga pasti buat ngelukis, karena kan biasa dipakainya tuh untuk di sisi-sisi kertasnya itu yang untuk ngebatasin supaya dia tuh nggak lewat dari garis gitu. Nah, itu memang salah satu fungsi yang pertama untuk ngelukis. Lalu selain itu ada juga kita bisa pakai ini untuk ngecat mobil, ngecat bodinya mobil sama motor. Jadi kalau untuk yang bidang-bidangnya gede kayak mobil sama motor itu bisa pakai yang ukuran 48, karena kan kita butuh ukuran yang lebih lebar dong pastinya. Nah, kalau di mobil sama motor tuh biasa kita taruhnya di plat sama di logo. Kan di depan belakang tuh sama-sama ada plat sama logo. Nah, itu biasa kita taruhnya di depan dan belakang itu supaya pada saat mobilnya dicat itu logonya nggak kena gitu. Jadi nggak berlebar juga fungsinya gitu loh. Terus selain itu kita bisa pakai yang ukuran 24 juga buat ngarsir ini rangka mobil atau rangka motor yang biasa kalian pakai buat perpanjang STNK. Iya. Kan butuh tuh rangka, nomor rangka. Nah, itu bisa dipakai buat diarsir. Nah, kalau ngarsir itu kita pakai pensil kan. Jadi kalau dengan warna masking tape yang lebih cerah kayak gini dan teksturnya juga lebih nggak terlalu bertekstur kasar ya, terlalu kasar, itu bisa banget dipakein buat pensil. Jadi hasilnya tulisannya lebih kelihatan gitu. Kalau untuk pengecatan mobil dan motor nih Kak, kira-kira tahan nggak sih, tahan panas? Nah, kalau untuk panas kebetulan masking tape kita ini khususnya tahan panas sampai suhu 60 derajat Celcius. Nah, itu pun kita juga bisa ngomong tahan sampai suhu 60 derajat Celcius karena kita udah ada tesnya nih. Kita udah ada tesnya, kita pakai oven gitu kan. Kalau oven kan dia bisa disetting tuh berapa suhunya. Nah, kita tes sampai 60 derajat Celcius, diaplikasikannya itu di keramik. Jadi ada bahan keramik, kita tempelin masking tape, sama satu lagi ada bahan plat. Nah, bahan plat itu biasanya untuk perwakilannya bahan bodi mobil sama motor. Karena kan bahannya tuh kayak macam besi gitu kan. Nah, kita pakai di dua bidang itu, di dua material itu, kita tes masukin ke oven sampai suhu 60 derajat, terus ternyata dia masih tahan. Nah, kalau lebih dari 60 derajat itu sebenarnya ini belum, karena ada lagi yang lain gitu.
Oke, kalau boleh tahu nih kegunaan selain dua itu apa lagi ya Kak? Oke, kalau untuk kegunaan lainnya itu kan mungkin kegunaan yang sehari-hari dan sering dilihat sama Iya. orang ya. Kalau yang lainnya tuh ada lagi, kalau kalian lihat di konveksi atau yang tukang jual kain tuh biasa kan mereka suka ukur tuh. Ukur dulu di awal kainnya berapa meter kali berapa meter, terus pas dijual jadi mereka gampang tinggal ngambil doang kalau orang butuh ukuran berapa meter. Nah itu pada saat mereka ukur supaya mereka tahu ukurannya berapa, ditempel lah pakai masking tape ini. Jadi biasa entah ditulis pakai bolpen atau spidol, ditulis di sini 1 meter kali 2 meter, terus ditempel di kainnya gitu. Terus selain itu ada juga kegunaannya buat kalau kita packing. Kan kalau packing itu memang umumnya pakai OPP tape atau lakban bening itu, ya lakban bening. Terus sama satu lagi yang cloth tape, itu kan kalau untuk yang bebannya lebih berat. Nah, tapi ini sebenarnya masking tape kegunaannya nggak berhubungan dengan berat. Karena fungsinya masking tape untuk packaging itu lebih ke sesuatu yang suatu penanda gitu. Jadi pada saat kita udah selesai packing, terus kita mau tulis note ini tuh barang mudah pecah atau fragile atau apalah gitu. Nah, bisa pakai ini. Gitu. Kita baru tahu ya kayak kalau bisa jadi penanda Iya, karton. ini kita jadi dapet pengetahuan baru lagi nih. Iya. Nah, aku mau tanya nih Kak, kan ini aku baca nih bisa untuk pembatas bidang di kanvas. Iya. Kira-kira kalau untuk cat di tembok bisa nggak? Nah, kalau untuk cat di tembok kebetulan memang itu juga salah satu keunggulan kita. Karena kan tadi aku bilang ini biasanya dipakai untuk bahan-bahan cat gitu kan. Nah, ya berarti semua jenis cat itu bisa dipakai. Kayak kalau misalnya ngelukis tadi pakai cat akrilik, pakai cat tembok, pakai cat minyak atau cat buat mobil sekalipun gitu kan. Jadi kalau untuk cat tembok itu biasanya pada saat orang di rumah, biasanya mungkin bapak-bapak kali ya yang suka ngecat gitu. Terus udah gitu kayak manggil tukang kan zaman sekarang susah nih. Terus udah gitu mahal juga kan. Terus ya akhirnya bapak-bapak suka ngide nih. Kayak ya udah cat sendiri aja gitu di rumah. Ya akhirnya perlulah si masking tape ini karena mereka harus ngecat rumahnya kan sebagus mungkin dong pastinya. Jadi ini digunakannya itu di bagian bawah sih, biasanya di bagian bawah tembok supaya catnya itu nggak netes-netes ke lantai. Atau mungkin dia bisa juga mau catnya sebagian doang gitu kan. Nah ya dibatasin aja yang nggak mau dicat gitu. Biar gak berantakan ya? Iya, biar nggak berantakan. Jadi memang cukup membantu untuk penggunaan pribadi yang tanpa jasa orang lagi gitu. Nah, dari banyaknya kegunaan masking tape ini nih, aku boleh dong lihat guys, boleh lihat prakteknya secara langsung gitu. Boleh tolong dipraktekin nggak Kak? Bisa. Kebetulan ini aku ngebawa ada kertas untuk demo sedikit lah ya. Kita kan cuma bisa bawa kertas sama cat air nih. Iya. Jadi kita demoin mungkin yang tadi penggunaan masking tape itu untuk ngecat, ngelukis. Ya. Karena kan ini yang paling common mungkin dipakai sama orang-orang. Nah, caranya itu sama seperti biasa, gampang sebenarnya. Karena dia mudah disobek, salah satu keunggulannya mudah disobek, jadi penggunaannya itu tinggal ditempel kayak gini. Terus udah gitu kalian bisa langsung sobek sesuai dengan ukuran yang kalian mau gitu. Gampang banget ya disobeknya Kak? Iya, ini emang gampang banget sih disobeknya karena kan sebenarnya salah satunya kita bilang penggunaan ini mungkin disarankan supaya yang pakai tuh lebih mudah. Jadi nggak usah pakai gunting pun, kalau misalnya nggak punya gunting bisa juga gitu dipakai. Karena kan kadang nggak semua orang punya banyak peralatan gitu ya. Iya. Jadi ya di saat mereka mau simple tinggal main langsung disobek-sobek aja gitu. Kayak gini caranya. Terus udah gitu setelah kita udah batasin gini, ini tuh tinggal dicat aja kayak biasa. Nah, kalau ini di sini aku bawanya cat akrilik karena kan biasa yang buat ngecat atau ngelukis itu mungkin paling rata-rata banyak pakai cat akrilik iya, pakai cat akrilik ini. Jadi kalau kadang kita ngecat kan suka kayak pengen cepet, terus udah gitu rada-rada beleber ke samping, ya, tapi mau susah gitu. Tapi kayak maunya rapi gitu. Ya kita tinggal pakein masking tape ini aja untuk membantu ngecatnya itu lebih rapi dan teratur. Setelah ini kering, caranya tinggal dibuka aja kayak biasa. Ini tuh karena dia adesifnya memang khusus untuk di bidang yang
setelah ditempel tuh akan dibuka lagi. Jadi dia adhesifnya tuh nggak yang terlalu gimana banget supaya nggak ngerusak bidang yang ditempel. Jadi even kertas pun pas dibuka kayak gini ini tuh masih aman banget gitu. Nah setelah kita buka kan ini kelihatan hasilnya tuh dia rata banget. Iya. Tuh. Nggak ninggalin bekas juga ya kak? Iya, dia nggak ninggalin bekas karena kan memang nggak kita salah satu keunggulannya pada saat ditempelkan di bidang tuh nggak meninggalkan residu. Iya. Karena kan suka gimana ya kalau udah habis ditempel terus dibuka Iya, ada residunya suka kayak ninggalin kesel bekas, gitu. iya. Iya, jadi kayak ngotor-ngotorin gambar yang kita bikin kan. Jadinya ya bagusnya pakai aligator. Ternyata beneran rapi ya kayak. Iya. Kaget juga sih ternyata beneran nggak melebar gitu. Kira-kira dengan kegunaan sebanyak ini dan produk yang bagus ini harganya pasti mahal ya kak? Nah kalau untuk harga sebenarnya ini tergantung sih. Kan kita pasti usahakan sebagai pemilik produk mungkin membuat produk yang affordable tapi kualitasnya juga kita terjamin. Karena kan pasti customer juga mementingkan itu kan kalau penggunaan produk. Nah ada range harga masking tape yang memang dari murah ke mahal. Tapi nggak selamanya yang mahal itu tuh bagus. Jadi aligator ini dibuat sesuai harganya tuh sesuai dengan kualitasnya. Jadi kalau misalkan udah pakai masking tape-nya aligator, udah pasti nggak kecewa gitu. Jadi ya kita beli yang pasti-pasti aja lah gitu loh. Kalau gitu mah aku mau pakai masking tape-nya aligator aja buat kebutuhan sehari-hari ya. Iya benar tuh kayak. Kak kalau gitu kita bisa beli masking tape aligator ini di mana ya? Oh kalau masking tape ini dan barang-barang aligator lain tentunya ya pasti bisa kalian temuin di e-commerce kita. Nah e-commerce-nya tuh di e-commerce Faber-Castell ya, official shop-nya Faber-Castell. Dan kalau misalnya kalian mau beli offline juga bisa di toko retail. Jadi di toko-toko retail terdekat kalian coba cari aja masking tape aligator, ini pasti ada gitu. Nah buat kalian juga yang mau beli produk-produknya aligator bisa tersedia di e-commerce dan toko retail terdekat kalian. Nah buat yang mau tahu lebih dalam juga soal produknya aligator dan lebih detailnya, ada berbagai macam produk lainnya. Kalian bisa nemuin produk aligator ini di TikTok dan IG aligator. Jangan lupa di follow. Aligator, the best solution for your office supplies and household.